Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi resep aneka olahan yang cocok untuk menemani anak-anak yang sedang GTM ya. Kalau dikasih ini pasti tidak akan menolak ya teman-teman, karena saking enaknya dan rasanya juga pasti anak-anak suka. Boleh dicoba ya teman-teman. Langsung ke resep yang pertama. Kita akan membuat olahan dari ayam menjadi tahu bakso dan tahu walik seperti ini. Ini rasanya benar-benar enak, bikinnya juga mudah. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Pertama, siapkan minyak. Sudah panas, kita tumis bawang putih yang sudah digeprek dan dicincang halus. Setelah harum, kita masukkan bawang merah, irisan bawang merah ya. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Ini agar nantinya adonannya lebih harum. Kita potong-potong ayam yang sudah difilet ya. Kita pisahkan dari bagian apanya ya, ini otot-ototnya yang bikin alot dan nanti susah di chopper atau dihaluskannya ya. Ini saya menggunakan ayam petelur yang sudah tidak produktif, jadi rasanya mirip sekali dengan ayam kampung. Teksturnya baik dari segi tekstur, tulangnya, pokoknya semuanya hampir mirip dengan ayam kampung. Dan ini kalau tidak diolah seperti ini akan lebih alot dan lama ya kalau dimasak biasa. Jadi mending kita bikin olahan seperti ini agar lebih mudah dimakan oleh anak-anak ya, jadi tidak dilepeh gitu. Masukkan ke dalam chopper seperti ini, lalu kita masukkan bawang yang sudah kita goreng tadi agar ini rasanya lebih enak dan lebih harum seperti ini. Lalu kita tambahkan 1 butir telur, kaldu jamur, lalu ini merica bubuk ya, dan garam. Kita haluskan dengan chopper seperti ini. Ini sudah beres dan hasilnya, oh ini saya lupa ya memasukkan air dan es batu ya teman-teman, maaf sekali ya, harusnya tadi pas awal es batunya kita sekalian dimasukkan ya, tapi nggak apa-apa, ini seperti ini juga. Yang penting ini kan fungsinya es batu agar nanti hasilnya lebih kenyal ya. Dan ini masukkan sedikit ebi. Ini saya bagi dua ya tadi, soalnya ini choppernya sedikit kecil jadi tidak muat ya, tadi kepenuhan. Dibagi dua seperti ini. Ini setengah bagian yang sudah dichopper kita masukkan dulu ke dalam wadah, lalu sisanya kita chopper ya, dan tambahkan lagi es batu, takutnya yang tadi kurang ya. Ini fungsinya agar lebih kenyal nantinya. Ini setelah selesai dichopper ya semua adonan seperti ini, kita masukkan ke dalam satu wadah. Ini hasilnya seperti ini. Kita tambahkan irisan daun bawang ya, agar hasilnya lebih enak nantinya dan lebih harum juga. Lalu tambahkan irisan seledri juga ya. Ini seperti ini. Lalu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Lalu tambahkan tepung tapioka sampai nanti hasilnya agak padat ya. Kita siapkan tahu yang dalamnya kosong kayak gini ya. Ini dibagi dua. Lalu untuk tahu walik kita balik saja tahunya dan dimasukkan adonan ayamnya seperti ini.
Ini untuk tahu bakso ya. Untuk tahu bakso tidak perlu dibalik ya tahunya. Jadi ini ada variasi, ada kalau yang mau yang kuah atau yang digoreng, ini bisa dalam satu adonan gini ya teman-teman. Kan biasanya dalam satu keluarga itu kadang beda-beda kesukaannya ya. Ada yang sukanya digoreng-goreng, ada yang sukanya kuah-kuah. Jadi kita siasati seperti ini agar lebih hemat waktu, hemat tenaga juga. Ini lebih sehat ya karena tidak ada tambahan baking powder atau baking soda ya. Ini menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur saja, yang pada umumnya ada ya. Ini kita lakukan sampai tahunya habis ya teman-teman. Oh ya teman-teman, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsira. Ini seperti ini. Setelah semua tahu terisi, ini masih ada sisa adonan, dan ini tahu baksonya kita kukus dulu ya, biar nanti tinggal kita bikin kuahnya. Lalu ini tahu walik pun kita kukus ya. Ini sebagai stok ya, nanti di freezer, jadi bisa nanti langsung goreng. Ini sisanya kita masukkan ke dalam kulit pangsit seperti ini. Kebetulan di kulkas ada sisa kulit pangsit ya, jadi ini seperti siomay ya. Ini tinggal sisa beberapa kulit pangsitnya, dan sisa adonannya kita bikin seperti bakso seperti ini ya. Jadi lebih beragam, tapi rasanya hampir sama ya, karena adonannya cuman satu itu saja. Ini baksonya udah jadi seperti ini. Meskipun tanpa pengenyal, tanpa bahan apapun, ini udah kenyal ya baksonya ya. Setelah direbus sampai mengapung seperti ini, kita masukkan ke dalam air es agar lebih kenyal. Dan ini bekasnya kita bisa gunakan untuk merebus siomaynya ya, agar lebih hemat waktu aja ya, nggak usah merebus lagi air seperti ini. Ini cukup sebentar saja ya, ini udah masak seperti ini. Kita sisihkan, dan agar lebih kenyal bisa juga dimasukkan ke dalam air es. Setelah menunggu ini, sambil tadi menunggu, tahu walik dan tahu baksonya udah matang, kita angkat saja dari kukusan seperti ini. Ini yang untuk dimasak kuah, dan ini untuk digoreng. Sebenarnya tadi tidak usah dikukus dulu pun, langsung digoreng tidak apa-apa, tapi ini agar lebih awet saja ya, bisa dijadikan stok. Ini kita buat untuk kuahnya ya. Kuah tahu baksonya kita panaskan minyak, tumis bawang putih yang sudah digeprek dan dicincang seperti ini sampai harum. Lalu kita masukkan bawang merah, digoreng lagi, dan masukkan daun bawang. Lalu masukkan air. Kita tambahkan pula daun seledri ya, agar lebih harum dan lebih enak. Biarkan sampai mendidih seperti ini, baru kita kasih bumbu kaldu jamur, garam, dan merica ya. Sudah seperti ini saja. Kita tinggal siapkan ya, ini di dalam mangkok kita masukkan tahu bakso dan siomaynya sesuai selera ya. Lalu kita tambahkan dengan kuahnya. Ini sangat enak ya, apalagi dimakannya pas waktu hujan-hujan, dimakan panas, ini sangat enak. Bisa juga teman-teman tambahkan mie ya, agar lebih kenyang. Ini hasilnya seperti ini. Ini enak banget, anak-anak selalu suka ya kalau dibuat seperti ini. Jadi kemakan ya daging yang alot itu. Lalu kita siapkan untuk tahu waliknya, panaskan minyak, lalu kita goreng. Ini yang suka ini
cabinya anak-anak ya. Ini kita goreng sampai berwarna kuning keemasan ya. Cukup balik sekali saja ya, agar tidak terlalu menyerap minyak. Seperti ini. Ini udah matang, siap untuk disajikan, dicocol dengan saus ya, lebih enak. Ini kriuk-kriuk di luar tapi tetap lembut di dalamnya. Tiriskan dulu seperti ini. Ini hasilnya. Untuk resep yang kedua, kita akan membuat kaldu udang dari kulit dan kepalanya. Ini bisa dijadikan kuah untuk mie atau soun seperti ini ya. Kita langsung ke cara pembuatannya. Pertama kita panaskan minyak. Kita tumis dulu bawang putih yang sudah dicincang, lalu ditumis sampai harum ya. Tak lupa tambahkan juga bawang merah dan jahe yang sudah diiris tipis seperti ini. Lalu kita masukkan kulit dan kepala udangnya. Kulit dan kepala udang ini sayang banget ya kalau misalnya dibuang, karena ini masih banyak mengandung protein, kalsium juga. Jadi ini harus diolah lagi ya, jangan dibuang begitu saja. Nah, kalau seperti ini jadi bisa terpakai, tidak usah langsung buang ya. Atau mungkin teman-teman kalau suka, saya suka langsung menggorengnya dengan kulit dan kepalanya ya, dan dimakan sekalian sama udangnya. Tapi karena anak-anak kurang suka dan tidak kekunyah gitu ya, jadi saya buat kuah atau kaldu udang seperti ini ya. Ini sesudah warnanya berubah jadi merah gini, kita tambahkan air, lalu kita tutup, direbus sampai mendidih ya. Sambil menunggu mendidih, kita siapkan untuk kuah mie ya. Siapkan dulu bawang putih, digeprek dulu, lalu diiris, dicincang tipis-tipis seperti ini, kecil-kecil. Lalu kita iris juga bawang merah, diiris tipis seperti ini. Ini buat nanti kuah mie atau sounnya ya. Jadi biar lebih berasa, 2 kali ya kita pakai bumbunya. Lalu ini tambahkan juga daun bawang biar lebih enak, lebih harum ya teman-teman. Diiris tipis juga seperti ini, agar nanti kemakan sama anak-anak ya, tidak dipilih-pilih gitu ya, tidak dikepinggirkan. Kalau besar kan bisa dipilih. Nah, ini juga seledri diiris tipis seperti ini. Kalau diiris tipis-tipis seperti ini suka langsung dimakan ya sama anak-anak, enggak disisihkan gitu. Lalu ini kita iris juga wortel. Sebenarnya bisa menggunakan sayuran kesukaan anak-anak atau yang ada di rumah ya. Ini saya adanya wortel, jadi saya iris-iris wortel dulu seperti ini. Diiris tipis, lalu kita masukkan ke dalam wadah ya. Tak lupa kita siapkan juga udang yang sudah dibersihkan seperti ini. Dan ini udah kulit dan kepala udangnya sudah mendidih, sudah matang seperti ini. Ini kita saring terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita saring agar ini airnya, air rebusan pertama ya, ini udah sangat-sangat mengandung banyak vitaminnya ya. Dan ini sayang kalau langsung buang begitu aja. Ini masih bisa diproses ya, kulit dan kepala udangnya. Ini masih banyak kandungan di dalamnya, makanya kita masukkan saja ke blender. Kita blender dulu ya, untuk mengeluarkan semua vitamin-vitamin yang ada di kulit dan kepala udangnya ya.
Masukkan ke dalam blender, lalu kita tambahkan air secukupnya ya, jangan terlalu banyak juga. Nah, ini segini kurang lebih cukup ya. Kita blender sampai halus ya. Ini setelah di blender, kita rebus kembali ya, dididihkan kembali agar sari-sarinya keluar ya. Sari-sari dari udang itu keluar. Nah, seperti ini. Kita rebus kembali sampai mendidih ya teman-teman. Jangan lupa untuk menutup pancinya ya. Lalu kita tumis dulu ini bawang putihnya. Jadi pas awal bawang putih dulu ya, baru bawang merah dan kemudian daun bawang. Ini ditumis sampai harum ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan udang yang sudah dibersihkan ini. Jadi anak-anak lebih mudah ya mengkonsumsinya kalau sudah dibersihkan dari kulit dan kepalanya seperti ini. Tapi vitamin dari kulit dan kepalanya masih tetap termakan oleh anak-anak ya dari kuahnya. Nah, ini tambahkan juga telur. Saya tambahkan 2 butir telur seperti ini agar lebih banyak proteinnya ya teman-teman. Nah, diorak-arik ya telurnya seperti ini sampai telurnya matang. Seperti ini. Ini sudah matang telurnya. Baru kita tambahkan kalau udah seperti ini ya, kita tambahkan air rebusan yang pertama ya. Dan ini air yang tadi sudah di blender, air yang rebusan kedua ini udah matang, kita saring kembali ya teman-teman untuk memisahkan dari ampas-ampasnya. Ini ampasnya jadi lebih sedikit ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tekan-tekan ya untuk mengeluarkan sari-sari yang masih menempel di ampasnya. Ini tekan-tekan dengan sendok seperti ini. Dan ini dia air kaldu yang kedua ya. Ini nanti kita masukkan air kaldunya ke dalam tumisan ini ya. Ini masukkan dulu wortel seperti ini. Lalu kita masukkan air rebusan yang kedua ya. Ini kita masak kembali sampai matang ya, sampai mendidih. Lalu kita bisa kasih bumbu ya. Ini saya tambahkan kaldu jamur non MSG ya teman-teman, lalu garam dan lada bubuk. Jadi ini benar-benar sehat ya, non MSG tapi rasanya tetap gurih. Ini saya tambahkan juga saus tomat karena tidak ada tomat utuh gitu ya. Kalau teman-teman ada bisa menggunakan buah tomat langsung, karena tidak ada jadi untuk mengimbangi rasa tomat ya, segar-segar dari tomat, saya tambahkan saus tomat. Ini kita rebus soun ya seperti ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan soun yang tanpa ada bumbunya ya, yang seperti ini. Ini jadinya akan lebih sehat ya. Ini tidak usah terlalu lama ya, karena kalau terlalu lama nantinya kalau soun itu cepat banyak gitu ya. Nah, sudah seperti ini. Kita tiriskan dan masukkan ke dalam mangkok. Dan ini air rebusannya kita gunakan untuk merebus mie. Ini saya gunakan mie telur ya. Jadi tidak ada bumbunya juga, bukan mie instan seperti itu. Karena kan yang
kita takutkan buat anak-anak ya kalau kita bikin mie instan itu dari bumbunya ya, karena banyak sekali MSG-nya. Nah, ini kalau udah matang, kita tinggal siram dengan kuah udangnya ya, beserta sayuran dan udang dan telurnya juga. Ini dijamin anak-anak suka meskipun tanpa MSG, tanpa penambahan micin atau kaldu bubuk yang MSG itu, tapi rasanya benar-benar enak ya. Ini dari rasa udangnya jadi benar-benar gurih. Ini mie-nya juga udah matang, kita tiriskan, lalu kita masukkan ke dalam mangkok, kita tambahkan kuahnya. Nah, seperti ini lebih sehat ya, apalagi kalau mie-nya kita bikin sendiri ya teman-teman. Nanti insya Allah di lain kesempatan saya akan share cara membuat mie homemade ya, agar lebih sehat juga buat anak-anak dan buat kita juga ya sebenarnya. Ini rasanya sangat enak, tidak kalah gurih dari mie instan, tapi ini lebih sehat dan sama sekali tidak bau amis. Teman-teman wajib mencoba. Untuk resep yang ketiga, kita akan membuat mie carbonara yang super creamy ya. Ini enak banget, super sehat, cocok sekali untuk anak-anak yang sedang GTM. Pasti ini kalau dikasih ini pasti mau makan, dan ini kandungan gizinya udah super komplit banget ya. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Yang pertama kita masukkan susu ke dalam wajan seperti ini ya. Biarkan agak mendidih. Setelah cukup mendidih ya, keluar buih-buih gitu, baru kita masukkan mie-nya. Ini saya di rumah adanya mie kue tiaw gini ya. Kalau teman-teman ada mie spaghetti boleh juga, atau mie telur juga bisa ya. Jadi tidak hanya spaghetti carbonara ya, sebenarnya mie yang lain juga bisa dimasak seperti ini. Ini masukkan mie-nya, jadi mie-nya direbus dengan susu ya, biar ini super creamy, enak banget, dan gizinya luar biasa ya, ini komplit. Apalagi buat anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, biasanya suka susah makan, kalau dikasih ini bakalan mau, dan cukup dengan makan ini seporsi gini udah dapat segalanya ya dari ini. Ini ada karbohidrat dari mie, terus apalagi ini direbusnya dengan susu ya, banyak proteinnya juga. Nanti kita juga tambahkan udang, tambahkan sayuran ya, jadi benar-benar sehat ya. Ini kita rebus sampai agak matang ya, setengah matang saja, tidak usah terlalu matang gitu ya, nanti takutnya jadi benyek karena akan diolah-olah lagi ya nantinya. Nah, seperti ini udah bisa terurai seperti ini. Ditunggu saja sampai mie-nya cukup lunak gitu ya. Sambil menunggu kita geprek bawang putih, lalu kita cincang di cincang halus ya, biar nggak kerasa sama anak-anak kalau kemakan. Lalu bawang merah juga, kalau teman-teman ada bisa menambahkan juga bawang bombay ya. Ini kebetulan di rumah tidak ada, jadi menggunakan yang ada aja. Ini bawang putih dan bawang merah seperti ini, dicincang halus juga. Lalu kita tumis margarin atau mentega ya, seperti ini sampai meleleh ya menteganya. Nah, ini kita tumis bawang putih sama bawang merahnya ya. Awalnya bawang putih dulu sampai harum,
lalu bawang merah, karena tingkat kematangan bawang merah lebih cepat ya, jadi yang duluan dimasak itu bawang putih dulu. Dia aduk-aduk sampai benar-benar tercium wangi ya. Udah seperti ini, masukkan udang yang sudah dikupas, yang sudah dibersihkan juga. Lalu masukkan terigu sambil kita aduk-aduk terus seperti ini. Ini penambahan terigu ini agar nantinya super creamy ya. Lalu tambahkan lagi susunya. Kalau misalnya teman-teman tidak mau terlalu creamy, boleh tadi merebus mie-nya dengan air saja, nggak pakai susu juga tidak apa-apa ya. Asal ini bikin sausnya pakai susu ya teman-teman. Boleh susu UHT atau susu murni juga bisa ya. Nah, udah mendidih seperti ini, baru kita masukkan mie-nya. Ini mie-nya udah lembut ya, udah tidak keras lagi, tapi tidak terlalu matang juga ya, jangan sampai matang banget. Nah, ini kurang ya susunya, kita tambahkan, jadi sesuai selera teman-teman ya. Ini sedikit demi sedikit saja, jadi tahu gitu ya. Jadi, kalau misalnya kebanyakan nanti mie-nya jadi terlalu lembek ya, karena nunggu susunya menyusut ya. Nah, seperti ini. Saya tambahkan lagi susunya karena mie-nya masih agak keras. Udah seperti ini. Kita tinggal bumbui ya, teman-teman. Kita tambahkan lada bubuk. Sedikit saja ya kalau untuk anak-anak. Lalu tambahkan juga garam. Dan kita tambahkan kaldu jamur, ini non MSG ya, jadi benar-benar sehat buat anak-anak. Kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Lalu kita tambahkan parutan keju. Wah, ini benar-benar ya, proteinnya banyak banget, dari susu, dari udang, dari keju, dan kita tambahkan juga kuning telur. Ini rahasia carbonara ya. Dah, ini benar-benar ya enak banget. Terus dalam satu suapan juga ini kalorinya udah banyak ya. Jadi cocok sekali buat anak-anak. Tapi kalau untuk dewasa secukupnya saja ya, jangan terlalu berlebihan, karena metabolisme orang dewasa udah beda lagi ya sama anak-anak. Nanti jatuhnya malah keberatan berat badannya ya, obesitas. Nah, ini biar ada penyeimbang, kita tambahkan sayuran. Ini saya baru petik di kebun belakang rumah, ada bayam merah ya. Ini seperti ini tampilannya, bagus sekali kan teman-teman. Ini ungu seperti ini ya, jadi kayak magenta gitu. Kita rebus sampai bayamnya lunak gitu ya, jangan terlalu matang juga, sayang ya, kandungan gizinya nanti banyak terbuang di airnya ya, jadi jangan terlalu lama. Nah, ini kita tambahkan juga daun seledri ya, biar nambah aroma dan juga nambah rasanya juga ya, makin enak. Diiris-iris, dicincang tipis-tipis seperti ini. Lalu kita tinggal plating ya, ini mie yang tadi. Ini kelihatannya kalau udah dingin gini kayak yang lembek banget gitu ya. Padahal ini enggak, tekstur mie-nya masih masih terasa gitu ya. Enggak sampai hancur tuh. Mie-nya masih gini, cuman ini sausnya benar-benar yang creamy banget. Jadi mie itu kayak bersatu gitu karena sausnya yang super creamy ya. Dan ini enak banget dan pastinya sehat ya, non MSG juga, cocok sekali buat anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, atau buat bekal anak juga, ini pasti anak-anak suka ya. Kita tambahkan irisan seledri tadi secukupnya seperti ini. Lalu kita tambahkan juga bayam yang sudah direbus tadi ya.
Nah, kita plating ya, kita rapihkan seperti ini biar tambah menarik ya tampilannya. Lalu tambahkan juga parutan keju ya sebagai hiasan dan menambah rasa juga. Ini di hasilnya. Siapa sih yang nggak bakal tergoda kalau dilihat ini? Enak banget ya ini. Kita coba. Ini dalam satu suapan harus dapat semua ya. Sayurnya dapat, mie-nya dapat. Lalu kita tambahkan juga udangnya ya. Jadi dalam satu suapan ada karbohidrat, ada sayuran, ada protein. Wah, ini komplit banget. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, teman-teman wajib coba ya. Ini anak-anak pasti semuanya suka ya kalau dikasih ini. Boleh dicoba di rumah ya teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe. Terima kasih juga yang udah subscribe dan nonton selama ini ya. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman. Jazakumullahu khairan katsiran. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.